selanjutnya adalah makulat selanjutnya makulatul ain. Makulatul ain ini kita berarti sudah masuk ke dalam pembahasan a'rad nisbiyah. A'rad nisbiyah itu a'rad yang tawaqqafa ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Emang menghapus di sana bagaimana? Sono Ustaz. Ain itu definisinya apa? Husulul jismi fil makan. Keberadaan jisim di dalam tempat. Disebut a'rad nisbiyah karena kita tidak bisa membayangkan keberadaan jisim di suatu tempat sebelum kita membayangkan jisim dulu dan membayangkan tempat dulu kan. Makanya a'rad nisbiyah karena tawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Dan yang harus difahami jisim di sini adalah jisim tabi'i. Jisim di sini adalah jisim tabi'i, bukan jisim ta'limi. Nah di pembahasan lain ini nanti di sini Syekh Rujaim bahas jisim tabi'i itu apa sih? Ya, jisim tabi'i itu apa? Kita baca di sini. Wa ainun wa huwa. Apa itu ain? Usulul jismi ay jismi tabi'i. Apa itu jisim tabi'i? Jisim tabi'i secara lughah ya, secara lughah kullu syakhsin mudrak. Setiap syakhs itu ya apa namanya? Sesuatu yang mutasyakhis ya. Sesuatu yang berwujud, terlihat, mudrak yang bisa diindra gitu. Kama qala Ibnu Duraid. Kemudian secara lughah juga definisi lain secara lughah wal jismu huwa majma'ul badan wal a'dha. Jisim itu dalam lughah kumpulan badan, ini kan badan nih, begini doang. A'dha itu sama tangan kaki. Jadi selain kepala itu disebut jisim. Sama kepala juga ya? Sama kepala juga kayaknya. Kama fil musbah. Itu secara lughah. Secara istilah apa? Waqad katsura al-khilafu fi haqiqatihi istilahan. Di sini dinukil 3 pendapat. Pendapat pertama mutakallim, maksudnya apa namanya? Asy'ariyah ya. Menurut Asy'ariyah, fadhahab al-muhaqqiquna min al-mutakallimina ila annahu al-jawhar al-qabil lil-inqisam min ghairi taqyidin bil aqdari thalatha. Jisim tabi'i menurut Asy'ariyah adalah jauhar yang bisa terbagi. Yang penting terbagi, enggak mesti dia punya panjang, pendek, tinggi. Enggak mesti punya panjang, pendek, tinggi. Yang penting bisa terbagi itu jisim. Maka minimal jisim menurut Asy'ariyah itu tersusun dari dua jauhar fard. Nah, jadi jauhar apa namanya? Jauhar menurut Asy'ariyah ya 2 aja. Jauhar dengan jauhar fard. Jelas ya? Itu maksud min ghairi taqyidin bil aqtar as-salasah. Enggak mesti ada panjang, pendek, tinggi. Fala farada mu'allafan min jawharaini fardaini kana al-jismu huwa al-majmu' la kullu wahidin minhuma. Maka jisim itu kumpulan dari 2 jauhar fard itu. Andai ada jisim yang tersusun dari 2 jauhar fard. Menurut Mu'tazilah, wa dhahaba al-Mu'tazilah ila annahu al-jismu at-tawil al-'arid al-'amiq. Intinya apa? Kalau Mu'tazilah, jisim itu harus punya panjang tinggi, panjang lebar tinggi. Harus punya panjang lebar tinggi itu menurut Mu'tazilah. Tapi definisi Mu'tazilah dengan Asy'ariyah sepakat bahwa jisim tersusun dari jauhar fard. Bedanya apa? Bedanya kalau Asy'ariyah minimal jisim itu tersusun dari 2 jauhar fard. Kalau Mu'tazilah minimal jisim itu tersusun dari 4 jauhar fard. Ya, 4 jauhar fard minimal. Tapi definisi Mu'tazilah ini bisa kita bantah, berarti jisim itu harus punya khot. Ya. Berarti jisim harus punya khot dong. Karena apa? Karena dia bilang jisim itu harus tawil. Kalau tawil itu harus punya khot kan? Sedangkan sudah kita bahas khot itu arad. Ya. Jadi khot itu bukan min lawazimil jismiyah. Dan sudah kita jelaskan dalil aradiyatil khot ya.
Dalilnya apa? Dalilnya karena ada jisim yang tidak punya khot yaitu bola. Sehingga bola tidak masuk dalam definisi Mu'tazilah, jadi definisinya cacat di sini. Wadahal falasifah. Kalau falasifah, jisim itu adalah al-jauharul qabilu lil ab'adi thalathatil mutaqatilati 'ala zawayal qa'imah. Intinya apa? Intinya kalau menurut falasifah, jisim itu setiap jauhar yang menerima 3 ab'ad yang saling memutus. Ab'ad itu apa sih? Ab'ad itu adalah garis imtidad, ya. Ab'ad itu garis. Yang maksud di dalam definisi falasifah, ab'ad itu di sini maksudnya adalah garis yang kita andaikan berada di dalam suatu jisim. Anggap ini ada jisim bentuknya begini. Kan kita bisa mengandai-andai di dalamnya ada garis. Bisa kan? Ya. Di dalam jisim itu ada garis, bisa kan? Itu apa namanya? Ini namanya ab'ad. Kemudian kita bisa mengandai-andai juga ada garis lain begini. Ini namanya ab'ad, imtidad yang mafrud. Ya, suatu kepanjangan yang kita andaikan. Berarti bukan khot itu, Bang. Bukan. Kalau khot itu benar-benar mawujud bil fi'al. Kalau ini hanya kita andaikan ada khot. Ya kalian bisa lah nganggap di dalam jari saya ini ada khot, ini kan bisa. Bisa. Nah, tapi yang harus dipahami apa namanya? Imtidadnya itu kalau menurut falasifah harus begini bentuknya. Ya, setiap jauhar yang bisa kita andai-andai di dalamnya ada garis seperti ini, maka itu jisim. Kalian bisa nggak membayangkan garis seperti ini ada di tangan saya? Bisa kan? Bisa. Oh, ini semua jisim. Semua jisim pasti kita bisa menganggap, mengandai-andai, memperkirakan di dalamnya ada begini. Perandaian doang. Beda dengan sathun, permukaan doang nih. Bisa nggak permukaan doang kita anggap ada ini? Nggak bisa. Permukaan kulit saya nih, bagian permukaannya doang. Bisa nggak kalian menganggap ada ini? Nggak kan? Tapi kalau menganggap ada ini bisa nggak? Bisa, ya. Tapi kalau sudah begini itu nggak bisa. Ini yang dimaksud dengan al-ab'ad as-salata. 1, 2, 3. Al-mutaqati'ah, yang saling memutus. Ya, yang saling memutus. Ala zawayal qa'imah, di atas zawiyah qa'imah. 1, 2, 3 kan? Apa yang dimaksud dengan mutaqati'ah? Mutaqati'ah itu gini. Ini kita tembus ke sini. Berarti ini yuqati' ini. Ya. Berarti di sini ada 2 bu'dani mutaqati'ani kan? 2 bu'ad yang saling memutus. Ini memutus ini memutus ini. Jelas ya? Apa itu zawaya qaimah? Zawaya qaimah itu ini, sudut ini. Ini sudut ini namanya zawaya qaimah. Zawiyah qaimah namanya. Jelas ya? Yang sini. Ini namanya zawiyah qaimah. Ya, yang ada di sini namanya zawiyah qaimah. Ada lagi namanya zawiyah munfarijah dengan haddah. Ini namanya zawiyah haddah. Karena lancip ini. Itu yang qaimah gimana, Bang? Bentukannya gitu. Ini terus kalau Siku-siku. Iya. Ini namanya zawiyah qaimah. Bahasanya apa? Sudut siku-siku. Kalau ini kan ada sudut juga. Ini juga ada sudut kan? Bedanya kalau ini lancip, ini lebar kan? Yang lancip disebut zawiyah haddah. Yang lebar disebut zawiyah munfarijah. Jelas ya? Nah, kalau tembus, ini namanya ada 2 ab'ad yang mutaqati'ah. Ketika tembus gini akan muncul 4 zawiyah qaimah kan? Nah, jelas ya?
Jadi anggap ada garis seperti ini, berarti di sini ada 4 zawiyah qaimah. Kalau kita tembus dari sini, bayangannya begini, kita tembus begini. Nah, ini berarti ada ab'ad thalatha yang saling memutus, mutaqati'ah. Ada zawaya qaimah yang mana terbentuk dari zawaya qaimah. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, ada 4 zawiyah qaimah. Gitu kan? Kalau kita lihat begini, tetap ada 4 zawiyah qaimah. Kalau kita putar begini, tetap ada 4 zawiyah qaimah. Intinya apa? Ini apa? Bahasanya aja yang susah. Ini bahasanya kan yang susah. Sesimpel itu padahal. Di sini itu kalau kita bisa membayangkan ini, setiap benda yang kita bisa bayangkan ada ininya di dalamnya itu jism. Sudah itu aja, gampang. Berarti intinya menurut falasifah jisim itu harus apa? Menurut falasifah jisim itu berarti dia harus sama seperti Mu'tazilah, harus punya panjang lebar tinggi. Ya, panjang lebar tinggi. Atau mungkin bahasanya harus punya volume. Harus punya volume. Nggak mesti punya panjang. Kenapa sih falasifah definisinya begitu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Bedanya kalau Mu'tazilah bilang jisim itu tersusun dari jawahir fardah. Ya. Tapi kalau menurut falasifah jisim itu tersusun dari madah dengan surah. Itu bedanya. Gampang kan? Kalau falasifah bilang jisim terbentuk dari madah dengan surah. Kalau Mu'tazilah bilang jisim tersusun dari jawahir fardah. Itu aja bedanya. Wa dhahaba al-falasifatu ila annahu al-jawharul qabilu lil ab'ad ats-tsalatsatil mutaqati'ati 'ala az-zawaya al-qa'imah. Paham ya maksud itu? Apa sih maksudnya ini ab'ad tsalatsa mutaqati'ah 'ala az-zawaya al-qa'imah? Wa ma'na dzalik maksudnya annahu idza qama khattun 'ala akhar. Kalau ada khat, ya sini. Kalau ada khat berdiri di atas khat lain, gitu ya. Idza qama khattun 'ala akhar. Fa in kana qa'iman 'alaihi ay ghayra ma'ilin ila ahadi janibaihi fazawiyatan alhadithatan takunani mutasawiyataini wa tusammayani qa'imatain. Kalau ada khat berdiri di atas khat lain. Kalau berdirinya tegak, nah, maka dua sudut yang muncul itu disebut zawiyah qaimah. Gitu ya. Wa in kana ma'ilan, kalau miring khatnya, khat berdiri di atas khat tapi miring. Nah, kanat ihda zawiyataini sughra wa tusamma hadda, maka sudut yang kecil disebut zawiyah hadda. Wal ukhra kubra wa tusamma munfarijah. Sudut yang lebar disebut zawiyah munfarijah. Udah, fa idza faradna fil jismi bu'dan kayfa tufiq. Kalau kita andaikan, kalau kita anggap di dalam sebuah jisim ada imtidad. Nah, jadi intinya apa? Bu'd itu sama dengan khat. Bedanya kalau khat maujudun bil fi'al, kalau bu'dun itu kita andai-andaikan, gitu ya. Kalau kita anggap, kalau kita faradna ada bu'd di dalam suatu jisim, kayfa tufiq. Gimana aja deh. Mau gini gitu ya. Kita anggaplah ada khat. Mau seperti ini posisinya, seperti ini jelas ya. Tsumma akhara yuqati'uhu fi ayyi jihatin syi'na bihaitsu yahsul arba' qawaim. Kemudian ada khat lain yuqati'uhu, bihaitsu yahsulu minhu arba' qawaim, dengan sekiranya melahirkan 4 sudut qaimah. Tsumma tsalitsan yuqati'uhuma, kemudian ada khat ketiga yang memutus keduanya. Gimana caranya memutus keduanya? Nah, yuqati'uhuma, ya. Disebut yuqati'uhuma. Gimana sih gambarannya supaya khat yang ketiga ini yuqati'uhuma? Begini gambarannya. Gitu ya. Nah, karena kalau dia begini bukan yuqati'uhuma, tapi yuqati' yang ini doang. Gitu ya. Kalau dia gini sama, ini la yuqati' ini, yuqati' ini doang. Jelas ya? Nah, supaya terjadi yuqati'uhuma gini. Gitu ya. Tsumma tsalitsan yuqati'uhuma bihaitsu yahsulu minhu bin nisbati ila kullin min al-awwalaini arba' qawaim, dengan gambaran
Ya, di sini khot ini akan melahirkan 4 qaimah bin nisbah dengan ini. Ya, khot ini jika dihubungkan dengan khot ini akan melahirkan 4 qaimah. Gimana gambarnya? Begini. Ya, perhatikan khot ini digabungkan dengan khot ini melahirkan 4 qaimah. Khot ini juga dihubungkan dengan ini melahirkan 4 qaimah. Gambarnya gimana? Kalau kita begini. Ya. Hasalat taqatu'ul ab'adi ala zawaya qaimah, akan muncul saling memutusnya ab'ad di atas zawiyah qaimah. Wa hadzal qaid ini ya, apa qaid ini? Al-qabil lil ab'adi thalathatil mutaqati'ati 'ala zawiyah qaimah li tahqiqi anna al-mu'tabar fil jismi qabul. Nah, jadi qaid ini fungsinya untuk menegaskan bahwa yang dipertimbangkan dalam jisim itu hanya sekedar qabul. Maknanya ta'birnya qabil. Hanya sekedar qabulul ab'ad 'ala hadzal wajhi. Wa in kana huwa qabilan li ab'adin aktsara min dzalik, meskipun dia bisa menerima ab'ad yang lebih banyak. Ya. Bisa lebih banyak, enggak cuma segini doang kan? Bisa ribuan ini. Gitu ya. Bisa ribuan ini, bisa kita malah bisa kita masukkan lagi misalkan begini. Bisa aja banyak ab'ad bisa kita anggap dalam jisim. Tapi yang mu'tabar yang tadi. Apa ada dari fi syarhil maqasid. Udah. Kita sudah paham apa itu jismun tabi'i. Ya, sudah paham apa itu jisim tabi'i. Apa sih ain itu? Ain itu khususnya jisim tabi'i ini. Ain itu adalah keberadaan jisim tabi'i ini di mana? Fil makan, di suatu tempat. Selanjutnya dibahas apa itu tempat. Gitu ya. Aidil hayz alladhi yakhussuhu, jadi yang dimaksud dengan makan di sini, tempat di sini adalah hayz. Apa itu hayz? Hayz itu ya sini. Spidol ini itu kan berada di suatu hayz. Ya. Apa sih hayz itu? Hayz itu tempat kosong yang kalau ini kita tarik, anggap di sini masih ada kosong bekas ini kan, itu hayz namanya. Jadi hayz itu pas dengan bendanya. Ya, ruang kosong yang pas dengan bendanya yang diisi oleh benda itu. Fil makan ay fil hayz alladhi yakhussuhu wa yakunu mamlu'an bihi, ya, yang diisi oleh jisim tabi'i tadi. Wa yusamma hadza aynan haqiqiyan, ini disebut ain yang sesungguhnya. Wa 'arafuhu aidan bi annahu hay'atun tahsulu lil jismi bin nisbati ila al makan. Ain juga didefinisikan dengan definisi lain. Apa itu? Hay'ah tahsul lil jismi bin nisbati ila al makan. Maksudnya hay'ah tahsul lil jismi bisa babin nisbati ila al makan. Bisa babin nisbati ila al makan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gini. Pertama, ada jisim dulu, kemudian ada tempat. Ketika jisim berada di suatu tempat, ketika jisim berada di tempat, ada jisim, ada tempat. Ketika jisim berada di tempat, pertama ada jisim, kedua ada tempat. Setelah itu ada nisbah antara jisim dengan tempat. Jelas ya? Ada nisbah antara jisim dengan tempat. Setelah ada nisbah antara jisim dengan tempat, muncul hay'ah. Muncul hay'ah. Jadi urutannya apa? Jisim, tempat, kemudian ada nisbah antara jisim dengan tempat. Setelah ada nisbah dengan jisim dengan tempat, disebabkan nisbah dengan antara jisim dengan tempat, muncul hay'ah, fausulul jismi bin nisbati ilal makan, gitu ya. Ini proses tasdik. Enggak, jangan dihubungkan dengan tasdik. Gitu ya. Gini. Jadi intinya bedanya apa sih ta'rif hay'atun tahsulu lil jismi bin nisbati ilal makan dengan fusulul jismi fil makan? Ta'rif pertama kan apa? Fusulul jismi tabi'i fil makan. Ta'rif kedua hay'atun tahsulu lil jismi tabi'i bin nisbati ilal makan. Bedanya apa? Bedanya kalau kita ikut ta'rif pertama, tidak ada sesuatu yang baru setelah nisbah. Kalau kita ikut ta'rif kedua, ada sesuatu yang baru setelah nisbah. Jelas ya? Kalau ta'rif pertama ada jisim, ada makan, kemudian ada nisbah antara jisim dengan makan. Nisbah antara jisim dengan makan itulah yang disebut dengan ain. Yaitu itulah yang namanya fusulul jismi fil makan. Kalau ikut ta'rif kedua enggak.
Ada jisim, ada tempat, setelah itu nisbah antara jisim dengan tempat, setelah itu hay'ah yang muncul disebabkan nisbatul jismi lil makan. Hay'ah itu yang disebut dengan ain. Jelas ya? Li'annahu hayatun tahsulu lil jismi bin nisbati ilal makan. Falaisa huwa nafsan nisbati ilal makan. Ain itu bukan nisbah ilal makan seperti ta'rif pertama. Jelas ya? Balin nisbatu ilaihi min lawazimihi, melainkan nisbah ilal makan itu merupakan lawazimul ain. Merupakan lawazimul ain. Kenapa? Karena karena posisinya apa? Ain itu hay'ah yang muncul dari nisbah ilal makan kan? Oh, berarti kalau kita membayangkan ain dari situ yalzamu minhu, kita akan membayangkan nisbah ilal makan. Oh, berarti nisbah ilal makan min lawazimil ain gitu ya. Id kaunu syai'i fi makan yalzamuhu ma dzukira, karena keberadaan sesuatu di tempat akan muncul dari situ pemahaman nisbah ilal makan, dan akan muncul pemahaman adanya jisim, akan muncul pemahaman adanya makan gitu ya. Kama fi syarhit tajrid. Udah, itu ain secara hakikat. Ada juga ain secara majaz. Apa itu ain secara majaz? Wa yutlaqul ayyu majazan ala husulil jismi fi ma laysa haqiqiyan min amthilati mithlu dari wal baladi li wuqu'i kulli minhuma fi jawabi aina. Gitu ya. Saya sering atau kita sering nanya, dafa di mana? Dafa di sekretik dar. Enggak, sekretik dar ini bukan ain bagi dafa saja, bagi banyak hal. Ain bagi dafa yang secara hakiki itu tuh ruang kosong yang sekarang ditempati dafa, yang tepat dengan tubuh dafa itu ain hakikinya, secara hakiki. Kalau secara majaz ini satu sekret, ini semuanya ainnya dafa tapi secara majaz. Oh yes. Udah, gitu aja. Jelas nggak itu? Bedanya tarif pertama dengan tarif kedua. Itu dibaca aja di hasyiahnya. Dari sehakikian gini. Tidak makin aja. Kalau misalnya dafa mulai di mana? Di Mesir. Berarti Mesir itu ain bagi dafa, tapi ain majaz. Majaz. Gitu ya. Karena Mesir itu bukan sekedar ain bagi dafa, tapi banyak udara, segala hidrogen, segala gitu ya. Subhanallah wa bihamdihi.